Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Besar Paling Bersinar. Laba besar, dividen rutin, dan sangat dikenal. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berhubung perusahaan ini sudah menerbitkan laporan keuangan per Februari tahun 2025, kita bandingkan sekilas dengan kinerjanya di tahun 2024. Apakah mengalami kenaikan, tetap atau penurunan? Mari kita bahas secara sekilas. Nah, saham yang akan kita bahas adalah PT Bank Sentral Asia atau dengan kode BBCA. Mari kita lihat sekilas terkait kinerja keuangannya. Per Februari tahun 2025, total penyaluran kreditnya adalah sekitar 900 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 790, artinya terjadi kenaikan penyaluran kredit di Februari tahun 2025. Untuk total asetnya berjumlah 1.427 triliun yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan angka 1.368. Bagaimana untuk saldo kasnya? Saldo kasnya juga naik dari yang awalnya berjumlah 16,4 triliun di tahun 2025 berjumlah 17,8 triliun rupiah. Kemudian kita bandingkan dari aspek liabilitas yaitu dana pihak ketiganya, khususnya untuk aspek giro tabungan dan deposito. Gironya berjumlah 352 triliun dan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya 332. Untuk tabungan, 568 yang mana mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2024 yaitu 538 dan depositonya berjumlah 196 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Itu artinya dari data ini kamu bisa lihat dana murah atau giro dan tabungan mengalami kenaikan sedangkan dana mahal atau deposito mengalami penurunan. Dengan kata lain, kasa atau current account saving account perusahaan yaitu giro dan tabungan mengalami persentase yang lebih baik dibandingkan tahun 2024 dan hal itu tentu akan berdampak baik kepada beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ini. Kemudian kita lihat dari total liabilitasnya dengan angka 1.164 di tahun 2025 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Bagaimana untuk saldo laba yang ditahan di komponen ekuitasnya? Total saldo laba perusahaan adalah 243 di tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya 222 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini menarik. BCA memiliki saldo laba di komponen ekuitas yang bisa dikatakan lebih signifikan dibandingkan para pesaingnya. Padahal secara total aset, mereka memiliki total aset yang lebih rendah, begitu juga dengan pendapatan bunganya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Alasannya sederhana, karena BCA sering membagikan dividen dengan payout ratio yang mungkin lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Jika para pesaingnya mungkin membagikan dividen dengan payout ratio 60-85% pada tahun-tahun sebelumnya, mungkin BCA sempat membagikan dividen dengan payout ratio yang lebih rendah. Memang dalam beberapa tahun ini juga kamu bisa lihat untuk angka payout ratio BCA cukup menarik. Tapi jika ditarik dalam jangka panjang, mungkin secara total angkanya lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba ditahan BCA di komponen ekuitas bisa lebih besar dibandingkan para pesaingnya. Dan tentu saja ini merupakan hal yang baik. Karena dengan begini, kita bisa melihat kekuatan perusahaan dari modal yang mereka miliki. Khususnya terkait saldo labanya. Sebenarnya ada poin plus dan minusnya juga. Tapi kita bisa lihat dari berbagai aspek sesuai dengan analisa kita masing-masing. Kemudian mari kita lihat dari aspek net income-nya atau laba ruginya. Pendapatan bunga berjumlah 14,8 triliun dan kita bandingkan dengan tahun 2024 14,1 triliun. Terjadi kenaikan pendapatan bunga. Untuk beban bunga 1,9 triliun di tahun 2025, 2 triliun di tahun 2024. Artinya terjadi penurunan beban bunga. Dan untuk pendapatan bunga bersihnya 12,8 di tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 12,1 triliun rupiah. Nah, ini menarik karena BCA menghasilkan kenaikan pendapatan dan penurunan beban bunga. Sehingga hal itu menyebabkan pendapatan bunga bersihnya masih bisa tumbuh dari 12,1 di tahun 2024 menjadi 12,8 di tahun 2025 ini. Kemudian kita lihat dari pendapatan atau beban operasional lainnya secara bersih. Di tahun 2025 1,7 dan di tahun 2024 1,9 terjadi penurunan juga. Untuk aspek penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan 604 di tahun 2025 dan di tahun 2024 berjumlah 558 terjadi kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan.
Untuk beban tenaga kerja 2,9 di tahun 2024, dan jika kita bandingkan di tahun 2025, mereka memiliki nominal 3 triliun rupiah. Artinya terjadi kenaikan untuk beban tenaga kerjanya meskipun tidak terlalu signifikan. Pada intinya, pendapatan atau beban operasional lain bersih mengalami penurunan dengan angka yang bisa dikatakan masih cukup baik. Nah, untuk total laba yang berhasil mereka capai 8,9 di tahun 2025 dan di tahun 2024 berjumlah 8,2. Apabila kita hitung, angka terjadi kenaikan sekitar berapa persen, mari coba kita hitung bersama dengan analisa sederhana. Nah, artinya dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada terjadi kenaikan sekitar 8% kinerja hingga Februari di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Tentu saja angka ini bisa dikatakan sangat baik, mengingat banyak pesaing bank BCA ini yang sebenarnya kinerjanya tidak tumbuh seperti BCA. Hal itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah biaya dari penyisihan kerugian penurunan nilai BCA mungkin lebih rendah. Yang kedua, biaya beban bunga BCA mungkin lebih rendah. Seperti yang tadi kamu lihat, untuk dana mahalnya yaitu deposito mengalami penurunan, dan dana murahnya yaitu giro dan tabungan mengalami kenaikan. Hal itu menyebabkan beban bunganya mengalami penurunan di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Memang BCA ini merupakan perusahaan yang menarik. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa mereka adalah perusahaan yang menarik dan bisa dikatakan bersinar? Karena dari sisi efisiensi biaya, mereka memiliki efisiensi biaya yang sangat baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan hingga Februari tahun 2024 yang bisa kamu lihat berdasarkan pembahasan singkat tadi. Nah, selain itu mereka juga memiliki manajemen yang berkualitas dengan berbagai strategi yang disusun untuk rencana ke depannya. Selain itu, brand image-nya juga sangat kuat. Jika saya mengatakan, kamu lebih pilih mana? BCA, BRI, Mandiri, BNI, atau perusahaan bank yang lain? Untuk segi pelayanan, untuk segi brand image, dan untuk segi kepuasan kamu sebagai nasabah. Kebanyakan menurut saya pribadi akan memilih BCA sebagai bank dengan kepuasan dengan brand image yang terbaik dibandingkan saham bank yang lain. Dan tentu saja itu bisa meningkatkan nilai BCA di mata stakeholdernya, entah itu pemegang saham, manajemen, pemangku kepentingan, dan lain sebagainya. Nah, kamu tentu sudah tahu bahwa beberapa hari yang lalu BCA sempat mengadakan RUPS, di mana ada beberapa materi yang disampaikan di situ, dan saya ingin menampilkan beberapa pembahasan singkatnya. Artikel ini saya kutip dari kompas.com yang ditulis pada tanggal 13 Maret 2025 dengan judul Ringkasan Hasil RUPS BBCA, Pembagian Dividen hingga Pengangkatan Presidir Baru. Bank Sentral Asia telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada hari Rabu, 12 Maret 2025. Dalam RUPS disepakati beberapa agenda penting, di antara lain pembagian dividen BCA hingga pengangkatan presiden direktur dan komisaris utama yang baru. RUPS BCA menyepakati pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 dengan total mencapai 37 triliun. Berikut rincian pembagian dividen BCA tahun 2025 untuk tahun buku 2024. Dividen interim pada Desember 2024 dengan nominal 50 per lembar saham. Dividen final disepakati pembagian dividen final sebesar 250 per lembar saham. Dengan demikian, total dividen tunai yang dibagikan untuk tahun buku 2024 adalah 300 per saham, atau setara dengan 67,4% dari laba bersih BCA yang mencapai 54,8 triliun. Tapi ingat, dari total 300 dividen ini, 50-nya sudah dibagikan, artinya tersisa 250 yang akan dibagikan di tahun 2025 ini untuk tahun buku 2024. Berdasarkan harga saham BCA pada penutupan 11 Maret 2025 di level 8.925, dividen yield sekitar 2,8%. Selain keputusan mengenai pembagian dividen, RUPS juga membahas beberapa hal penting lainnya, yakni persetujuan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 31 Desember 2024. Kemudian BCA juga mengumumkan perubahan signifikan dalam jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Bapak Hendra Lembong diangkat sebagai Presiden Direktur, menggantikan Yahya Setia Atmaja yang beralih menjadi Presiden Komisaris. Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur, Bapak Hendra Lembong menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak 2022, dengan tanggung jawab di bidang teknologi informasi strategis dan pengembangan operasional. Ia juga dikenal atas kontribusinya dalam transformasi digital BCA yang diakui dalam penghargaan. Perubahan kepengurusan ini diharapkan dapat memperkuat strategi pertumbuhan dan inovasi di BCA, seiring dengan pengalaman dan visi yang dibawa oleh Bapak Hendra Lembong. Nah, dengan adanya perubahan struktur ini diharapkan bisa memajukan kinerja BCA secara keseluruhan dalam jangka panjang.
Kita lihat sekilas terkait harga sahamnya. Saat video ini dibuat dalam 1 tahun terakhir, BCA masih turun 15,27%. Dan angka ini merupakan angka yang menarik. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena jika kamu melihat data historikal, setidaknya sejak tahun 2009, harga saham BCA konsisten naik dari tahun ke tahun dan belum pernah mengalami penurunan satu kali pun. Barulah di tahun 2025 ini, hingga bulan Maret tahun 2025 saat video ini dibuat, harganya turun 10,88%. Kita tunggu saja hingga Desember bagaimana. Apakah harga saham BCA mampu naik lagi sehingga masih mempertahankan rekornya belum pernah turun dalam 1 tahun sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, ataukah di tahun 2025 ini malah mengalami penurunan harga saham. Kita lihat sekilas dari sisi valuasinya. Untuk aspek harga saham, kamu tentu tahu bahwa saham ini konsisten mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Bagaimana dari sisi valuasinya? Di angka 4,04 kali, PBV BCA memang lebih premium dibandingkan para pesaingnya, seperti BRI, Mandiri, maupun BNI. Apakah kamu tertarik dengan harga sekarang? Silahkan pertimbangkan juga dari sisi valuasinya. Apakah valuasi itu masih menarik atau tidak? Dan aspek berikutnya yang ingin saya informasikan adalah terkait dividen. Seperti yang kamu baca pada artikel tadi, perusahaan akan membagikan dividen final untuk tahun buku 2024 dengan angka 250 per lembar saham. Ini cum date pada tanggal 20 Maret tahun 2025, ex date pada tanggal 21 Maret tahun 2025, recording date 24 Maret, dan dibagikan pada tanggal 11 April. Artinya jika kamu ingin membeli saham ini dan mendapatkan dividen, kamu bisanya mengumpulkan hingga tanggal 20 Maret tahun 2025. Kita lihat saja pada ex date-nya nanti, harga sahamnya mengalami kenaikan atau penurunan. Kebanyakan biasanya pada saat ex date dividen, harga saham akan turun sebesar dari dividen yang mereka bagikan. Tapi lengkapnya kita tunggu saja hasilnya nanti bagaimana. Demikian pembahasan singkat tentang saham BCA, semoga ada informasi baru yang kamu peroleh. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas satu saham, di mana saham ini cukup menarik dari aspek dividennya. Kenapa? Karena selain dari dividen yang dibagikan cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga menawarkan pengembalian dana dari sisi dividen yang cukup menarik, setidaknya berdasarkan data tahun 2019 hingga tahun 2024. Nah, bagaimana kita bisa melihat saham ini dengan lebih detail? Mari simak pembahasan berikut ini. Ini merupakan histori pembagian dividen saham ini sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Jika di total akan berjumlah 1.115. Nah, jika kita menggunakan asumsi harga saham yang paling tinggi sekitar 1.400, artinya sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, kita sudah balik modal sekitar 79,6% apabila membeli saham ini sebelum adanya pembagian dividen tahun 2019. Nah, untuk harga sekarangnya juga hanya 940. Dan apabila kita asumsikan dividen tahun 2025 seperti tahun 2024 dengan angka 115, artinya ada potensi dividen yield sekitar 12,2%. Meskipun begitu, saya mau mengingatkan kepada kamu bahwa data yang saya tampilkan ini hanya data di masa lalu. Artinya di masa depan, setidaknya tahun 2025, 2026, dan seterusnya, tidak ada jaminan perusahaan akan tetap membagi dividen dengan angka yang besar dan tidak ada jaminan juga mereka akan terus konsisten membagi dividen. Tapi setidaknya berdasarkan data histori yang bisa kamu lihat, tahun 2019 hingga tahun 2024, perusahaan ini konsisten membagi dividen setiap tahun. Dan sebagai informasi, silahkan cek lagi berdasarkan perhitungan ini apakah telah sesuai atau tidak dengan mengacu pada sumber resmi perusahaan ini. Nah, sebagai informasi juga, saya mau menjelaskan terkait plus minus dari pembagian dividen yang besar. Mengingat pada saat ini, banyak orang yang hanya melihat apakah perusahaan tersebut membagi dividen yang besar dan langsung membeli saham tersebut. Tapi mereka tidak mempertimbangkan aspek lain dari pembagian dividen yang besar. Oleh karena itu, saya mau sedikit menjelaskan terkait hal ini. Dividen yang besar memiliki sisi positif dan minusnya. Sisi positifnya tentu saja akan banyak uang yang masuk ke rekening karena dividen per share-nya semakin besar. Sisi positif yang lain lebih cepat balik modal dari dividen. Contohnya seperti simulasi berikut ini. Dengan mendapatkan dividen sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, sekalipun kita asumsikan membeli harga saham pada harga yang tinggi yaitu 1.400, kita sudah balik modal sekitar 79,6% hanya dari dividennya saja. Nah, tapi di sisi yang lain ada juga poin minusnya. Yang pertama, ekuitas perusahaan sulit untuk naik.
Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ekuitas perusahaan berjumlah 1000 dan mereka mencetak laba 200 di tahun tersebut. Apabila mereka tidak membagi dividen, artinya laba ini 100% ditahan dan ekuitas perusahaan berjumlah 1200. Apabila perusahaan membagikan dividen hanya 50% dari pencapaian laba, artinya hanya 100, dan artinya 100 yang lain itu ditambahkan kepada ekuitas, maka total ekuitas akan menjadi 1100. Apabila labanya 200 ini dibagikan semuanya dalam bentuk dividen, artinya ekuitas perusahaan tidak tumbuh, tetap 1000 di tahun tersebut. Dari sini kamu bisa melihat perbedaannya. Jika tidak bagi dividen, ekuitas perusahaan akan bertambah sejumlah dengan laba perusahaan. Gampangnya seperti itu saja, meskipun ada beberapa aspek lain juga yang bisa mempengaruhi. Jika dividen dibagikan 50% dari laba, maka ekuitas hanya akan bertambah setengah dari pencapaian laba di tahun tersebut. Dan apabila dividen dibagikan 100% dari laba, artinya ekuitas perusahaan tidak akan mengalami penambahan dari aspek laba yang dicapai oleh perusahaan. Dari sini kamu bisa lihat bahwa ada hubungan kuat antara ekuitas perusahaan dan besarnya dividen yang dibagikan. Selain dari sisi ekuitas, ada juga aspek lain yang berpengaruh, yaitu valuasi PBV. PBV bisa saja jadi lebih tinggi apabila harga saham tetap dan ekuitasnya mengalami penurunan. Apabila perusahaan membagikan dividen bahkan lebih besar dari pencapaian laba, secara tidak langsung hal itu akan berpengaruh terhadap penurunan ekuitas. Dan jika ekuitasnya menurun, otomatis PBV-nya bisa menjadi lebih tinggi dengan asumsi harga saham yang sama. Kamu tentu sudah tahu bahwa rumus menghitung PBV adalah price atau harga saham dibagi dengan book value atau modal per lembar. Modal per lembar itu diperoleh dengan membagi antara total ekuitas dan lembar saham beredar. Dengan kata lain, ada hubungan kuat antara total ekuitas dan PBV suatu saham. Ini merupakan hal yang berkesinambungan antara satu poin dengan poin yang lain. Sehingga kamu harus mempertimbangkan apabila kamu tertarik mempelajari saham-saham yang membagikan dividen dengan yield yang besar, kamu juga harus pertimbangkan dari sisi payout ratio-nya, dari sisi pertumbuhan ekuitasnya, dan dari sisi valuasi PBV-nya seperti apa. Karena ini merupakan poin minus dan poin plus. Apabila kamu tertarik untuk mengejar satu hal, misalkan dividen, kamu harus siap untuk perusahaan yang ekuitasnya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Begitu juga sebaliknya. Nah, saham yang kita bahas tadi merupakan saham MPMX atau PT Mitra Pinastika Mustika. Saat video ini dibuat di angka 940. Dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya naik 52%. Dalam 3 tahun terakhir masih turun 17%, dalam 1 tahun terakhir turun 7,3%, dan selama tahun 2025 masih turun 4,5% saat video ini dibuat. Kita lihat historical harga sahamnya. Harga saham ini pernah menyentuh angka sekitaran 1.400 tapi kini hanya 940. Tapi sebagai informasi pada tahun 2020 harga sahamnya pernah turun bahkan di bawah angka Rp500. Itu artinya apabila kita asumsikan kita melakukan pembelian saham di harga tersebut, maka tentu saja balik modal dari dividen jauh lebih besar dibandingkan yang tadi kita hitung. Meskipun sebenarnya kita belum memperhitungkan dividen yang diterima di tahun 2019 dan tahun 2020 juga. Kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa. Nah, ini merupakan data PBV dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 0,63 dan saat video ini dibuat 0,69. Memang secara nominal masih di bawah 1 kali, artinya harga sahamnya diperdagangkan di bawah modal per lembar. Tapi secara historikal sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Nah, kamu bisa lihat juga di sini. Dulunya saham ini sempat di atas PBV 1 kali, tapi kemudian mengalami penurunan dan bahkan pernah menyentuh PBV sekitar 0,26 kali. Sekarang kembali lagi kepada kamu sendiri. Dengan angka PBV 0,69, apakah saham ini menarik? Nah, kita lihat lagi untuk lebih detail dari aspek labanya. Pada tahun 2024 labanya diproyeksikan sekitar 588. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, tapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Jika kita membandingkan data laba perusahaan ini dalam jangka panjang, bisa kamu lihat memang adanya kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi bisa dikatakan kenaikannya tidak terlalu signifikan jika dilihat data kinerja tahun 2024-nya. Untuk aspek rasio keuangan, angka gross profit margin dan net profit marginnya juga tidak terlalu menarik, sehingga hal itu juga harus kamu waspadai dan jangan hanya mengejar saham ini hanya karena membagikan dividen yang besar. Ingat, ada resiko juga yang harus kamu pertimbangkan dibandingkan kamu hanya melihat saham ini membagikan dividen dengan yield yang besar, tapi di sisi yang lain pertimbangkan juga untuk aspek kinerjanya. Karena ingat, dividen sangat berhubungan dengan pencapaian laba, dan pencapaian laba itu sangat berhubungan juga dengan pendapatan yang berhasil dicetak oleh perusahaan ini.
Total pendapatannya di Q3 tahun 2024 memang mengalami kenaikan, dan laba kotornya juga bisa dikatakan mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi laba yang dapat didistribusikan mengalami penurunan dibandingkan Q2 tahun 2024-nya. Secara total, kamu tadi sudah melihat untuk data pencapaian laba di tahun 2024 berdasarkan data hingga Q3-nya. Sehingga menurut saya pribadi, alangkah baiknya jika kamu mempertimbangkan prospek ke depannya dari saham ini seperti apa. Apakah dengan lini bisnis perusahaan ini masih ada potensi berkembangnya di masa depan atau tidak? Karena memang untuk pembagian dividen dengan angka yang besar, hal itu akan berpengaruh terhadap payout ratio yang dibagikan oleh perusahaan. Dan seperti yang saya katakan tadi, payout ratio tersebut akan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar laba yang dicapai oleh perusahaan ini. Tidak menutup kemungkinan meskipun dalam beberapa tahun ini membagikan dividen dengan besar, tapi apabila labanya mengalami penurunan, hal itu akan berpengaruh terhadap dividen yang mereka bagikan. Begitu juga dengan konsep yang sebaliknya. Nah, bagi kamu yang belum tahu, PT Mitra Pinastika Mustika didirikan pada tahun 1987. Perusahaan terus melakukan pengembangan bisnis di berbagai bidang usaha, yaitu penjualan retail sepeda motor, distribusi mobil, penjualan suku cadang sepeda motor, pembiayaan, dan asuransi, sampai merambah ke jasa dealership penjualan kendaraan roda 4 dengan platform online. Itu merupakan ringkasan profil perusahaan yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Kembali lagi tergantung kepada kamu sendiri apakah perusahaan ini menurut kamu menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak. Semuanya harus kamu pertimbangkan dari aspek peluang dan dari aspek resikonya. Nah, sebagai informasi bagi kamu yang belum tahu, kamu bisa menggali informasi pada tahun 2018 karena perusahaan menghasilkan laba yang sangat besar dan menurut saya ini tidak lazim jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun-tahun setelahnya. Mungkin saja ada pendapatan non-operasional yang diperoleh perusahaan di tahun tersebut, mengingat untuk angka pencapaian labanya secara kuartal tidak terlalu menarik, di mana Q1 60, Q2 naik menjadi 4.149, Q3 dan Q4 malah mengalami kerugian. Silahkan kamu pertimbangkan juga hal tersebut sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Bahasan singkat pada video ini selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.